Wassalamu ala ashabi rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi bi jahin nabi wal ali amin amma ba'd. Qala Sayyidul Imam Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi ala rahmatullah في كتابه نصائح العباد استعد اليوم الميعاد الأنقال المقالة الثالثة والخمسون عن أبي سليمان الداراني أنه قال أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله فإن الخوف من الله تعالى محول الصحيفة فيجعلها من اليمين بعد أن هوت إلى شمال فالعبد في حال سلامته من المرض أن يكون خائفا راجيا ليزجره الخوف من المعاصي ويبعثه الرجاء على اكتساب العمل الصالح وعبادة الراجي أفضل لغلبة محبة الله تعالى فيه فوق الخائف والملك يفرق بين أن يخدمه بين من يخدمه اتقاء عقابه ومن يخدمه رجاء كرامه ومن يخدمه لا شيء لشيء ومتاع الدنيا الشبع فتفتح أمور الدنيا بالشبع ومتاع الآخرة الجوع فتفتح أمور الآخرة بالجوع إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Kata mutiara ke-53 dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Abi Sulaiman Ad-Darani ini beliau salah satu ulama sufi yang hidup di abad kedua Hijriah, abad kedua Hijriah ya, atau abad ke-8 ya, abad kedua Hijriah. Beliau satu zaman dengan Imam Syekh Ahmad Al-Harawi. Pernah dalam riwayat beliau berjumpa dengan Syekh Ahmad Al-Harawi dan Syekh Ahmad Al-Harawi bercerita bahwa aku semalam beribadah di tempat yang sepi. Tidak aku dapati seorang pun yang melihat ke dalam beribadah. Maka aku dapati ketenangan dan kelezatan dalam beribadah. Ditanya oleh Imam Abu Sulaiman, kok bisa begitu? Ya, karena nggak ada lagi orang kecuali aku, sehingga aku mendapatkan kelezatan dalam beribadah. Kata Imam Abi Sulaiman Ad-Darani, ya, seharusnya tidak seperti itu. Seorang hamba dia akan merasakan kelezatan dalam beribadah, mau dia di tempat sepi atau di tempat ramai. Ya, seharusnya kita beribadah seperti itu, merasakan kenikmatan, kelezatan, kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita sendiri ataupun ketika bersama orang lain. Bukan hanya ketika sendiri saja merasakan kelezatan ibadah, tapi kalau ketika bersama orang lain tidak. Nah, ini. Ya, jadi Abu Sulaiman lebih cocok merasakan kenikmatan dalam beribadah ketika sepi ataupun bersama orang lain. Jadi nggak pengaruh, ya nggak berpengaruh adanya orang lain, seakan-akan nggak ada orang lain, apalagi benar-benar nggak ada orang lain. Ya, dia hanya merasakan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Abu Sulaiman Ad-Darani ini diceritakan saat musim dingin, saking dinginnya beliau tidak patah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada satu malam
ketika musim dingin, biar tidak terlalu menggigil dinginnya, ketika Imam Abu Sulaiman Ad-Darani berdoa, tangan kanan doangnya diangkat, tangan satu diumpetin, saking dinginnya. Jadi doanya tangan satu. Ya. Setelah itu malamnya dia mimpi, ya Abu Sulaiman, aku telah meletakkan apa yang kau inginkan di tangan kananmu, ya, di tangan kananmu yang kau angkat. Coba andai kata dua-duanya kau angkat, aku akan letakkan di kedua tanganmu. Ya, akhirnya itu dia bangun nyesal, kenapa saya nggak angkat tangan kedua tangan saya ketika berdoa. Akhirnya itu mau musim panas mau musim dingin, tetap beliau mengangkat tangan. Ya, beliau tetap mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk adab berdoa mengangkat kedua tangan. Kata Rasulullah, innallaha hayyun karim yastahi idza rafa'a abdu yadahu an yaruddahu sifra. Allah itu maha hidup dan maha dermawan. Malu ketika melihat seorang hamba mengangkat kedua tangannya benar-benar berdoa dan Allah tolak mentah-mentah. Ya, jadi termasuk sebab diijabahnya doa kita adalah mengangkat kedua tangan. Jadi innallaha hayyun karim yastahi minal abdi idza rafa'a yadahu an yaruddahu sifra. Ya Allah malu melihat hamba yang mengangkat kedua tangannya dalam berdoa kemudian ditolak mentah-mentah. Jadi doa itu angkat tangan, angkat dua tangan. Ya, boleh kita angkat rapat begini, boleh kita angkat tangan berdua begini. Tergantung ya kehusuan kita dalam berdoa dan dengan mengangkat tangan modelnya bagaimana. Kalau khusyuk begini silakan, khusyuknya begini ya silakan. Ya, karena melihat kehusuan kita dalam berdoa. Kata Rasulullah, innallaha yastajibu du'a 'abdin malam ida'at kana. Allah akan senantiasa mengkabul doa hamba ketika ada dalam hatinya keyakinan bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti Allah kabul. Kalau dia merasa doanya belum terkabulkan, ya nggak akan dikabulkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam berdoa, ud'ullaha wa anta muqinun bil ijabah, kata Nabi Muhammad. Berdoalah kamu dan hatimu penuh keyakinan bahwa doamu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelumit tentang biografi Abi Sulaiman Ad-Darani. Nama asli Mas Syekh Abdurrahman. Ya, Ad-Darani itu nama daerah di Damaskus. Ad-Daran itu nama daerah dan beliau wafat di sana. Nah, Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani annahu qala bahwasanya beliau berkata, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al khaufu minallah. Pondasi ya, atau ya pondasi segala kebaikan fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Apa pondasinya? Al khaufu minallah, takut kepada Allah. Banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang takut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyia rabbah. Yang pertama ridho Allah. Ya, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Itu semua Allah peruntukkan kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, ilmu. Ya, ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah mereka para ulama. Jadi orang yang takut kepada Allah, Allah berikan ilmu. Ya, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi orang-orang yang nggak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang bodoh, orang yang nggak ngerti. Nah itu kok banyak orang alim yang melakukan kesalahan, ulama yang melakukan kemaksiatan, ya mereka tetap dikatakan bodoh, walaupun mereka ngerti ilmu ini, ngerti ilmu itu, paham ilmu ini, paham ilmu itu, tetap mereka dikatakan bodoh. Ya, tetap mereka dikatakan bodoh. Kenapa? Bodoh dalam sisi apa? Bodoh dalam sisi bahwa itu tidak boleh dilakukan. Nah, dia ngerti, paham ilmu ini, paham itu, paham ini, tapi tetap dikatakan bodoh. Kemudian apalagi yang Allah berikan kepada orang yang takut? Hidayah. Ya betul. Dan rahmah. Huda wa rahmah. Ya. Huda wa rahmah liman ilallahi haribin. Huda, hidayah dan rahmat bagi orang yang menuju Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan takut. Nah, itu beberapa keutamaan orang yang takut kepada Allah. Yang pertama ridha Allah, yang kedua ilmu, yang ketiga hidayah dan rahmah. Kalau seseorang yang sudah merasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan berani melakukan sedikit kesalahan, sedikit maksiatan, karena dia meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala apa yang dilakukan oleh dirinya. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan balas apa yang dia lakukan di dunia, kelak nanti di akhirat. Tidak ada yang samar bagi Allah, tidak ada yang tertutup bagi Allah, tidak ada yang terbatasi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka minimal seseorang yang ingin punya rasa takut kepada Allah, minimal malu. Ya, minimal punya rasa malu. Kalau emang rasa takut belum ada pada dirinya, minimal rasa malu. Ya, malu kepada Allah. Ya, sebenar-benarnya malu. Kata Rasulullah bicara sama sahabat, istahyu minallah haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah sebenar-benarnya malu. Kemudian qulna ya Rasulullah lanastahi alhamdulillah. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita ini udah takut, udah malu sama Allah dan alhamdulillah. Maksud alhamdulillah ini kita masih punya rasa malu. Kemudian Rasul mengatakan, walaisa kadzalik. Bukan itu yang saya maksud tentang takut pada Allah. Malu kepada Allah sebenar-benarnya malu. Ya, innamal haya haqqal innallah haya minallah haqqal haya. Sesungguhnya sebenar-benarnya malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah pertama antahfadha ra'sa wa mawa'a. Yang pertama indikatornya kalau kita punya rasa malu sama Allah, antahfadha ra'sa wa mawa'a, menjaga kepala dan apa yang ada di kepala, menjaga pikiran kita nggak suudzon sama orang, menjaga pikiran kita tidak suudzon kepada Allah, menjaga pikiran kita tidak ragu tentang janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apalagi yang ada di kepala? Mata. Tidak kita gunakan kecuali melihat yang hal-hal diridhai Allah. Apalagi yang di kepala? Telinga.
tidak kita mendengarkan kecuali apa-apa yang diridhai Allah. Apalagi yang di kepala, lisan, kita tidak gunakan kecuali hal-hal yang diridhai oleh Allah. Kemudian yang kedua, wa antahfadzal batna wa ma hawa. Indikator yang kedua, engkau jaga perutmu dan dari apa yang mencakup pada perutmu. Perut, jangan sampai masuk ke dalam perut kita ini sesuatu yang haram, sesuatu yang syubhat, apalagi haram. Karena yang haram akan menjadikan neraka tempat terbaik buat daging yang tumbuh dari yang haram. Ya, dan makanan yang haram akan menjadikan anggota tubuh kita terdorong untuk selalu bermaksiat, sulit untuk diajak buat ibadah. Maka dikatakan dalam Al-Quran, kulu washrabu halalan thayyiban wattaqullah. Makanlah yang halal dan baik dan bertakwalah kepada Allah. Kata ulama apa? Makanan-makanan yang halal akan mengantarkan kita kepada ketaatan. Ya, sebaliknya makanan yang haram akan mengantarkan kita kepada kemaksiatan. Dan apalagi yang sekitar tubuh kita, kaki, tangan, kemaluan, tidak kita pergunakan kecuali hal-hal yang diridhai Allah. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, ya, yang ketiga dari antah padar rasa wa ma wa'a wa antah padal batna wa ma hawa wa antudzakiral mauta wal bidah. Yang ketiga, ingat kematian dan apa-apa yang terjadi saat kematian. Ingatlah kematian dan apa-apa yang terjadi setelah kematian. Ya, kita jangan takut mati, karena kematian adalah sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah bagi hambanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kita perlu khawatirkan saat datangnya mati, itu yang perlu kita khawatirkan. Ya, maka ada satu ungkapan dari Habib Abdul Haddad yang bisa menjadi sebuah motivasi. Kata Habib Abdul Haddad, pada posisi apa kematian yang kepada posisi apa kau ingin kematian itu datang, maka jaga posisi itu. Ya, pada keadaan apa yang ingin kematianmu datang, maka lazimkan keadaan itu. Kalau kita ingin kematian datang, kita dari baca Quran, lazimkan baca Quran. Kalau kita ingin kematian datang lagi hadir taklim, banyakin hadir taklim. Ingin kematian datang saat kita sujud, banyakin sujud. Kemudian beliau juga mengatakan, dan kondisi tidak ingin kematian datang pada saat itu, tinggalkan kondisi itu. Ya, kondisi apa kematian gak mau datang? Dalam keadaan maksiat, jauhi maksiat. Kondisi apa kematian gak mau datang? Dalam keadaan mabuk, jauhi mabuk. Dalam keadaan lalai, jauhi lalai. Tuh, kata Habib Abdul Haddad, barang siapa yang mengamalkan nasihat ini sungguh sangat bermanfaat. Ya, jadi kondisi di mana kematian datang kepada, ya, kondisi yang ingin kematian datang pada kondisi itu, maka lazimkan kondisi itu. Dan kondisi tidak ingin kematian pada datang pada kondisi itu, tinggalkan kondisi itu. Ya, jadi indikator yang ketiga, kalau memang kita tidak punya rasa takut, minimal rasa malu. Yang ketiga adalah antudzakiral mauta wal bilah. Wa man arada al-akhirata taraka dunya taraka zinatad dunya. Barang siapa yang pengen akhirat, tinggalkan kesenangan duniawi, tinggalkan gemerlapnya duniawi. Ya, maksudnya di sini tinggalkan bukan secara totalitas. Ya, pakaian tumpang camping, lapar. Ya, Imam Sulaiman Ad-Darini ini paling dikenal orang yang sering menahan lapar.
karena kondisi perekonomiannya berbeda dengan yang lainnya. Maka beliau selalu dikatakan, punya julukan Raihatul Qulub, ya, orang yang punya hati wangi, ya, punya sosial tinggi kepada orang, ya, punya jiwa sosial tinggi kepada orang lain, maka dikatakan Raihatul Qulub. Ya, beliau Sulaiman Ad-Darani. Itu. Ya, kalau memang kita nggak ada rasa takut pada Allah, minimal rasa malu. Wa man fa'ala dzalik faqad istahya min Allah haqqal haya. Barang siapa yang melakukan itu semua, berarti dia benar-benar punya rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Itu aja. Malu aja dia punya dah. Ya, kalau memang takut pada Allah nggak ada, minimal malu dah. Malu adalah sifat yang ada pada diri manusia yang mengantarkan dia untuk melakukan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Minimal itu. Nah, sekarang orang udah gak ada malunya. Mau malu kepada Allah, malu kepada manusia, bahkan pada diri sendiri gak punya malu. Ya, joget TikTok gitu, Instagram, ini dan sebagainya, gak ada rasa malu sama dirinya sudah. Kalau udah gak ada rasa malu pada dirinya, udah iman dicabut. Alhamdulillah. Al-ahya syubatun minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Jadi kalau udah malu tercabut, dah imannya nggak bisa dipertanggungjawabkan lagi. Ya, makanya minimal seperti yang Anda bilang tadi, kalau memang rasa takut pada Allah belum ada, tumbuhkan rasa malu kepada Allah. Insya Allah kita akan senantiasa melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gal fa innal khaufa minallahi ta'ala muhawwilus sahifah. Sesungguhnya rasa takut kepada Allah akan merubah catatan amal kita. Fayaj'aluha fil yamin. Rasa takut itu akan menjadikan catatan amal kita berada di sebelah kanan. Badaan huwita, ya, ila shimal, setelah berpindah dari tempat kiri. Wal abdi fi hali salamatihi minal marad, maka bagi seorang hamba ketika dia selamat dari penyakit, an yakuna khaifan rajian, hendaklah dia punya rasa takut dan punya rasa pengharapan ketika dia nggak sakit. Ya, ketika dia sehat, maka ada dalam diri dia rasa takut dan rasa pengharapan. Khaifan rajian. Liyajzirahu, agar liyajzirahu, agar rasa takut dia memperingatkan dia minal ma'asi, ya. Liyajzirahul khawfu minal ma'asi, agar rasa takut yang dia miliki dapat memperingatkan dia dari maksiat. Wa yab'atsuhur raja'u ala iktisabil amal saleh, dan rasa pengharapan akan membangkitkan kepada dia untuk selalu beramal soleh. Jadi ketika sehat, rasa takut dan rasa pengharapan imbang. Rasa takutnya dia akan terhindar dari maksiat, dan rasa pengharapannya dia agar membangkitkan dia dalam beramal baik. Itu dalam keadaan sehat. Kemudian wa ibadatul raji, dan ibadahnya orang yang mengharap, afdal li ghalabati mahabbati lafi fawqal khaif, dan ibadahnya orang yang banyak pengharapan kepada Allah itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang mempunyai rasa takut, karena li ghalabati mahabbatillah, karena cinta yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadahnya pecinta lebih unggul daripada ibadahnya orang yang takut. Ya, lebih unggul. Ya, ibadahnya orang yang mencinta kepada Allah, karena di situ ada rasa pengharapan. Ya. Wal maliku, sedangkan raja, yufarriqu baina man yakhdumu itika ikabihi, dia akan mengerti, akan paham, akan bisa membedakan mana yang
membantu raja karena takut siksaannya, wa may yakhdumuhu raja karami, dan siapa yang membantu pada raja karena pengharapan kemuliaannya, karena mengharapkan kedermawanan, wa may yakhdumuhu la li syai', dan juga bisa membedakan mana yang berkhidmah kepadanya bukan karena mengharapkan sesuatu apapun. Allah Maha Tahu. Jadi ini ibadahnya ahlu roja. Ibadahnya ahlu roja. Ibadahnya ahlu roja, ada ibadah ahlu khauf. Ibadah ahlu roja terkadang lebih unggul daripada ibadahnya ahlu khauf. Pernah suatu saat Imam Abu Yazid Al-Bustami, Imam Abu Yazid Bustami ini mazhabnya ahlul khauf. Nah, Imam Abu Yazid Al-Bustami waktu itu beliau lagi berada di masjid. Namanya wali, bisa tahu mana manusia mana iblis. Ketika mau masuk masjid tidak iblis di luar. Loh, itu ngapain di sini? Ya. Kenapa nggak godain orang-orang lagi sholat? Kenapa nggak ibadah orang-orang lagi sholat? Ya. Apa? Kata enggak. Jadi Imam Abu Yazid Al-Bustami minta ditampakkan kepada Allah, ya, minta ditampakkan kepada Allah siapa yang malam ini paling unggul dalam beribadah. Ya, siapa yang malam ini paling unggul dalam ibadah? Siapa orang yang sederajat dengan dia? Ya, Abu Yazid Al-Bustami. Siapa orang yang sederajat dengan dia? Minta ditampakkan. Kemudian Imam Abu Yazid Al-Bustami, itu orangnya lagi tidur. Kaget ya. Kok yang lagi tidur makomnya sama saya? Kenapa enggak yang ahli ibadah seperti saya yang makamnya lebih tinggi dibanding dia, tapi dia kok sama dengan saya? Kata Allah Subhanahu wa taala, dia tidur karena dia lebih mengedepankan rahmatku dibanding siksaanku, sehingga dia menganggapku adalah zat yang maha baik, yang maha dermawan, yang maha memberi, sehingga dia merasa terus aman pada aku. Beda kepada engkau. Kalau engkau merasa diriku adalah pemberi azab, pemberi siksa, sehingga aku ini dianggap seperti polisi, seperti penjaga yang nggak boleh terlihat aku ini, kamu ini kecuali dalam kondisi ibadah. Nah, dia yang lebih unggul. Iya, tukang tidur mulu. Ya, tukang tidur. Ya. Mau ngikut bab yang mana? Bab yang tukang tidur atau babnya Imam Bustami? Ya, itu. Jadi ibadahnya orang ahli rahmah. Jadi dia merasa bahwa aku ini pemaaf, penyayang, sehingga dia selalu aman bersamaku. Kalau engkau beda, kau merasa bahwa aku ini seperti penjaga, ya, jadi takut terus kepadaku, maka kau tidak boleh terlihat oleh aku kecuali dalam keadaan beribadah terus kepadaku. Ya, maunya benar, terus dia tenang aja. Jadi dua-duanya sama. Ya, yang satu ibadah melihat rahmat Allah yang sangat luas, yang satu ibadah melihat siksanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika makan aja bisa jadi wali. Makan doang bisa jadi wali. Ya. Kan ada hadis idza qudimal asya idza dal asya wa idza dal asya wal asya fabda'u bil asya. Ya, kalau datang makan malam dan waktu isya, makan malam dulu baru sholat isya. Ya, kalau kita makan menilainya, ya biar apa? Biar ibadah tenang.
biar ibadah enggak kepikiran, rasa lapar, khawatir lauknya dihabisin, jadi ibadah tenang. Kalau mereka enggak, mereka yang ibadahnya ahli roja, ahli mahabbah, ya mereka menilai itu, ya Allah, begitu besar sekali kasih sayangmu kepada hambamu ini, padahal udah datang waktunya menghadapmu, tapi engkau masih nyuruh aku makan dulu. Nggak ada salahnya aku sholat dulu baru makan, tapi engkau lebih mengedepankan makan dulu. Ya, nggak mengedepankan ibadah kepada aku dulu, tapi makan dulu. Begitu besar kasih sayangmu, begitu besar rahmatmu kepadaku, sampai saat-saat detik-detik untuk beribadah kepadamu, engkau masih nyuruh aku buat makan dulu. Lihatnya ke sana. Ya, lihatnya ke sana. Beda kalau kita. Biar anteng ibadah, makan dulu. Kalau mereka begitu, makannya jadi ibadah. Makannya jadi ngangkat dia menjadi wali. Gimana ibadahnya? Itu salah satu perbedaan antara ibadahnya ahlul roja sama ibadahnya ahlul khauf. Terserah ente mau pilih yang mana. Mau ibadahnya ahlul roja, tahajud, puasa, sholat witir, tengah malam, segala macam, atau ibadah ahlul khauf. Ya tenang aja lah. Allah Maha Pemberi rahmat kasih sayang. Yang penting jangan maksiat, itu aja. Yang penting jangan maksiat. Ngongkoh boleh, ngongkoh. Ya, ngobrol. Niatin ngobrolnya saya untuk hindarin maksiat. Berarti ngobrolnya saya wajib dapat pahala. Ngongkohnya saya ngobrol sama teman di kafe hindarin maksiat. Ya, hindarin maksiat. Berarti nongkrong saya di kafe jadi wajib. Karena menghindari maksiat wajib. Wah, diamalin sama yang daripada nanti. Yuk kita kafe, apain hindarin maksiat. Berarti hindarin maksiat hukumnya wajib. Nongkrong di kafe wajib, Pak. Wah, ajaran siapa lu Tong? Wah, besok gua nggak boleh ceramah lagi di sini. Ini sakit jadinya. Kagak ngerti ilmunya begitu nanti. Waduh dulu lewat gimana di kafe? Bisa. Ya, salah nongkrong. Kemudian wa miftahud dunya asyiba, kuncinya dunia adalah kenyang. Ini buat orang Indonesia ini. Ya, patub tahu umur dunia bisyiba. Bisyabai. Dan akan terbuka semua urusan dunia dengan kenyang. Ya, orang Indonesia ini mah. Ya. Sebelum masuk, sebelum ibadah makan dulu. Oh, makan dulu. Kalau makan kan kayaknya tenang buat pikiran. Nggak kepikiran ngapa-ngapain. Otak cerah kan kalau udah makan dulu. Ya, fresh. Kalau lapar buntu kayaknya. Susah mau mikir. Ya, uring-uringan. Jadi udah makan enak banget. Ya. Tuh, cocok buat orang Indonesia ini. Yang semuanya dibarengan dengan makan. Ya. Wa miftahul akhirati al-ju'. Kuncinya akhirat adalah lapar. Patut tahu umur akhirat bil-ju'. Maka akan terbuka urusan-urusan akhirat dengan lapar. Kata Habibul Haddad, katakan apa? Ida syabiatil jawarih, ya, ida syabiatil batan ja'at jami'al jawarih. Wa ida ja'atil batan syabiatil jami'al jawarih. Kalau perut lapar, anggota tubuh kita akan semangat dalam beribadah, ya, akan fokus dalam ibadah. Tapi kalau perut kenyang, ya, anggota tubuh kita akan lapar. Maksudnya apa? Malas buat ibadah. Ya, maunya tidur baik, maunya rebahan, karena perut sudah kenyang, anggota tubuh kita pun jadilah lemes. Miftahul akhirat, rujuk kuncinya akhirat, bahkan dikatakan lapar ini merupakan penghasil cahayanya Allah Subhanahu wa taala dengan lapar. Wallahu a'lam bishawab.